Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Israel, genosida dan nasib pilu Gaza. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyimpulkan perang Israel di Gaza telah memenuhi ambang batas hukum untuk bisa masuk kategori genosida. Laporan berjudul You Feel Like You Are Subhuman, genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza diterbitkan di Den Haag, Belanda pada Kamis 5 Desember 2024. Laporan ini menjadi puncak penelitian selama berbulan-bulan yang mencakup wawancara saksi yang ekstensif, analisis bukti visual dan digital, dan pernyataan yang dibuat para pejabat Israel. Amnesty International menyebutkan militer Israel telah melakukan setidaknya 3 dari 5 tindakan yang dilarang Konvensi Genosida 1948. Yaitu pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius, dan dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan untuk menyebabkan kehancuran fisik suatu kelompok. Ada bukti yang cukup untuk percaya tindakan Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023 merupakan genosida, kata laporan Amnesty International. Tindakan melawan hukum yang dilakukan terhadap warga Palestina secara serentak selama berbulan-bulan tanpa henti telah memberikan dampak kumulatif yang mendalam pada kesehatan mental dan fisik seluruh penduduk Gaza. Lanjut laporan tersebut. Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan kesimpulan tersebut tidak dibuat dengan mudah, tidak dibuat secara politis atau berdasarkan preferensi tertentu. Fakta-fakta menunjukkan Israel bersikap sangat keras, bandel, mengabaikan hukum dan melakukan kekerasan dahsyat skala massal dan dilakukan sistematis di jalur Gaza. Aksi terbaru militer Israel adalah membom apa yang disebut zona kemanusiaan yang ditempati tenda-tenda warga Palestina di Al-Mawasi dekat Khan Yunis, Gaza pada Rabu malam 4 Desember 2024. Sedikitnya 21 orang tewas di lokasi pengeboman yang disaksikan banyak orang itu. Sebagian besar korban wanita dan anak-anak tidak mampu menyelamatkan diri, tewas terbakar di tenda-tendanya. Ini adalah kekejaman di luar batas kemanusiaan yang untuk kesekian kalinya dilakukan Israel di Gaza. Laporan Kementerian Kesehatan Palestina menyebut setidaknya 45.000 orang tewas di Gaza sejak perang terjadi. Atas laporan terbaru Amnesty International ini, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan yang menyebut Amnesty International sebagai organisasi menyedihkan dan fanatik yang telah membuat laporan palsu. Cabang Amnesty International di Israel juga menolak laporan itu dengan mengatakan temuannya sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar The Time of Israel, Amnesty International Israel mengakui skala pembunuhan dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel di Gaza telah mencapai proporsi yang mengerikan. Tetapi mereka mempertanyakan temuan operasional laporan Amnesty International, terutama mengenai penggunaan dan penerapan istilah genosida. Mereka tidak percaya tindakan Israel memenuhi definisi genosida sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Mereka sebelumnya menolak tuduhan melakukan genosida dengan mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela diri setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Philemon Yang menyatakan kengerian di jalur Gaza harus segera diakhiri. Ia menambahkan, tuntutan masyarakat internasional sudah sangat jelas terhadap masalah di Gaza. Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan gencatan senjata di Gaza. Namun usulan resolusi tersebut diblokade Amerika Serikat sebagai anggota tetap dan pemilih hak veto di Dewan Keamanan PBB. Sekali lagi, Dewan Keamanan lumpuh, tidak mampu memenuhi tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kata Philemon Yang dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York pada Rabu 4 Desember 2024.
Resolusi tersebut yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat dan bersifat permanen. Philemon yang menyerukan agar Majelis Umum PBB memimpin penyelesaian konflik karena kelumpuhan di Dewan Keamanan PBB dan mengatakan konflik Gaza tidak dapat diselesaikan melalui perang dan pendudukan tanpa akhir. Majelis Umum PBB mengadopsi 2 resolusi pro-Palestina pada Rabu, termasuk 1 resolusi yang menyerukan Konferensi Perdamaian Internasional tentang solusi 2 negara guna menyelesaikan konflik Palestina. Konferensi ini diserahkan penyelenggaraannya ke Arab Saudi dan Prancis dan akan diadakan pada bulan Juni 2025. Solusi 2 negara sudah sejak lama diwacanakan sebagai jalan keluar konflik Palestina-Israel. Amerika Serikat juga mendukung solusi ini, tapi dengan pendekatan berbeda. Kerajaan Arab Saudi memimpin kekuatan Arab dalam retorikanya merespon krisis di Gaza. Sayang segalanya masih sebatas kata-kata belaka. Liga Arab maupun Organisasi Konferensi Islam dalam pertemuan puncak di Riyadh juga gagal membuat aksi nyata mencegah genosida di Gaza. Sejak menggelar serangan militer ke Gaza setahun lalu, Israel telah secara signifikan menghancurkan infrastruktur jalur Gaza, termasuk organisasi Hamas. 2 tokoh utama Hamas, yaitu Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, ditewaskan di Teheran dan Gaza. Israel kini menduduki koridor Philadelphia di perbatasan Gaza, Mesir. Di bagian tengah Gaza, militer Israel dikabarkan sedang membuat koridor baru yang akan dikontrol militer dan memisahkan Gaza bagian utara dan selatan. Pasukan Israel kemungkinan akan ditempatkan secara permanen di bagian tengah jalur Gaza, enclave Palestina ini. Othman Mokbel, pemimpin eksekutif Action for Humanity, menulis di Al Jazeera, semua wilayah Gaza kini menjadi zona berbahaya. Tidak ada zona aman karena setiap saat militer Israel bisa menggempur, menjatuhkan bom bahkan di tengah kerumunan tenda-tenda darurat yang digunakan warga Palestina. Sementara musim dingin sudah sangat dekat, menimbulkan resiko dan bahaya lain yang bisa mematikan. Sementara musim dingin sudah sangat dekat, menimbulkan resiko dan bahaya lain yang bisa mematikan. Kemanapun pergi saat ini, tidak ada jaminan warga Palestina yang terusir dari rumah dan permukiman mereka akan aman dari bom dan peluru Israel. Kata Othman Mokbel, ini adalah dilema yang tidak seharusnya dialami oleh manusia manapun. Penelitian terbaru Action for Humanity menemukan 98% dari 200.000 orang di zona kemanusiaan di Gaza harus bergulat dengan masalah tersebut. Lebih dari 1/4 jumlah dari orang-orang ini harus pindah 10 kali atau lebih dalam 13 bulan terakhir. Orang-orang di apa yang disebut zona kemanusiaan menerima perintah evakuasi dan harus menyelamatkan hidup mereka, seringkali hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. Penelitian yang didasarkan pada kesaksian warga Palestina yang mengungsi di lapangan mengungkapkan perintah evakuasi Israel seringkali hanya memberi waktu 1 jam. Terkadang bahkan kurang bagi orang-orang untuk mengemasi sisa-sisa hidup mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan tubuh mereka. Ketika mereka setuju untuk mengungsi, mereka pun seringkali masih dikejar oleh hujan peluru saat mereka mencoba mencari tempat berlindung baru di zona yang lain. Laporan Action for Humanity berjudul Erasure by Design memperjelas tidak ada zona kemanusiaan yang sebenarnya di Gaza. Perintah evakuasi yang dikeluarkan Israel pun tidak ditujukan untuk menyelamatkan warga Palestina dari bahaya. Penggunaan istilah-istilah ini oleh Israel, sekutunya dan media mainstream internasional hanya berfungsi untuk menutupi apa yang terjadi di Gaza, yaitu perampasan tanah dengan ancaman pemusnahan massal. Militer Israel tidak bertindak secara manusiawi atau membantu warga Palestina ketika mengancam mereka dengan bom jika mereka tidak meninggalkan rumah dan tempat penampungan sementara. Mereka melakukannya untuk memastikan tidak ada satupun tempat di Gaza yang aman bagi warga Palestina. Ibaratnya militer Israel mencoba membunuh 2 burung dengan 1 batu, menciptakan ilusi kepatuhan terhadap hukum humaniter sambil meletakkan dasar untuk memperluas wilayah Israel secara ilegal. Inilah sebabnya media dan masyarakat harus berhenti menggunakan istilah zona kemanusiaan dan perintah evakuasi. Menurut temuan Action for Humanity, 1/3 dari perintah evakuasi Israel dikeluarkan pada malam hari saat keluarga-keluarga sedang tidur. Sekitar 85% warga Palestina yang diajak bicara saat ini berlindung di zona kemanusiaan di Deir al-Balah dan Al-Mawasi mengatakan mereka mengalami kesulitan dalam memahami perintah evakuasi yang mereka terima pada suatu waktu dalam setahun terakhir.
Sebanyak 15% lainnya mengatakan mereka tidak dapat mengungsi karena disabilitas atau tanggung jawab pengasuhan setelah menerima perintah evakuasi. Karena Israel jarang sekali atau bahkan tidak pernah menyediakan sarana transportasi atau tempat berlindung alternatif bagi orang-orang setelah memerintahkan mereka untuk pindah. Perintah evakuasi Israel tidak memberi toleransi bagi warga Palestina yang cacat, hamil, terluka, sakit kronis atau lanjut usia beserta para pengasuh mereka. Kondisi bagi mereka yang dapat berulang kali mengungsi dan pindah ke zona kemanusiaan baru juga tidak lebih baik. Mereka juga hidup di bawah ancaman pemusnahan terus-menerus dan memiliki akses terbatas atau sama sekali tidak memiliki akses ke sebagian besar sumber daya dasar. Makanan yang dapat ditemukan di area baru terus menyusut dan jika ada hampir tidak memiliki nilai gizi, basi dan atau tidak dapat dikonsumsi. Israel mematikan keran dan meracuni sebagian sumur dengan bomnya sehingga tidak ada cukup air bersih untuk warga Palestina. 68% dari mereka yang mengambil bagian dalam penelitian Action for Humanity mengatakan mereka berjuang untuk mendapatkan air minum bersih. Mereka mengatakan tidak akan mendapatkan air selama mungkin dan berisiko sakit dengan meminum air apapun yang dapat mereka temukan ketika mereka benar-benar harus melakukannya. Sakit karena air yang terkontaminasi dapat menjadi hukuman mati tersendiri di Gaza dengan lebih dari 80% populasi tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Jadi kenyataan di lapangan saat ini begitu jelas, tidak ada zona kemanusiaan atau perintah evakuasi, tetapi hanya ancaman pemusnahan. Ini adalah jenis penderitaan seperti abad pertengahan ketika tidak ada sesuatu yang layak untuk kehidupan dasar, apalagi kehidupan yang bermartabat. Israel memperlakukan semua warga Palestina sebagai submanusia dan memaksa mereka untuk menanggung kondisi yang sesuai dengan era abad ke-8 untuk mengusir mereka secara permanen dari tanah mereka dan mengklaimnya sebagai miliknya. Israel telah memblokir akses bantuan ke Gaza Utara, mengizinkan akses seminimal mungkin di area lain dan telah melarang aktivitas badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina. Israel melakukan semua ini sambil berpura-pura memenuhi tugas kemanusiaannya berdasarkan hukum internasional. Temuan Action for Humanity didukung penelitian oleh banyak organisasi kemanusiaan lainnya, PBB, dan yang terpenting, laporan langsung dari warga Palestina yang menanggung apa yang oleh Amnesty International disebut sebagai tindakan genosida. Dunia tidak dapat terus menutup mata terhadap apa yang terjadi di Gaza. Bukti kuantitatif dan empiris yang tidak ada habisnya tersedia di mana-mana. Setiap tindakan Israel di Gaza, realitasnya adalah perluasan wilayah, pemindahan massal, dan pemusnahan. Othman Mokbel dalam kalimat penutup tulisannya meminta ini adalah waktu untuk menyingkirkan semua eufemisme yang membantu Israel melindungi dirinya sendiri dari tuntutan akuntabilitas. Publik seharusnya sudah harus membiasakan diri menyebut apa yang terjadi di jalur Gaza sebagaimana adanya, yaitu genosida. Tribuners, konflik Palestina-Israel sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dengan akar masalah yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilancarkan kelompok bersenjata Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menyulut kemarahan Israel dengan dampak yang sangat menghancurkan. Kerusakan di Gaza yang begitu dahsyat belum pernah terjadi dan terlihat dalam sejarah modern entitas Palestina. Di sisi lain, dalam perspektif Israel, aksi kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 itu begitu mengguncang. Serangan berdarah itu pada akhirnya melegitimasi semua kekerasan yang dilakukan Israel karena dianggap menjadi ancaman eksistensial bagi mereka. Kita semua belum tahu dan akan seperti apa Gaza sesudah ini, termasuk apakah Hamas masih mampu memulihkan diri setelah pimpinan organisasi itu dihancurkan. Tetapi yang pasti, bencana kemanusiaan akibat pemusnahan populasi Palestina secara sistematis terus berlangsung tanpa bisa dicegah.